Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari petugas Puskesmas Pasongkan ingin memberikan penyuluhan tentang pengukuran faktor risiko PTM. Yang mana pengukuran faktor risiko PTM ini salah satunya itu pengisian formulir faktor risiko PTM. Nah, jadi peran kader di sini mengisi formulir. Nah, jadi di sini kena ada formulirnya yang dilakukan oleh kader pas di lapangan, pas kegiatan posyandu. Nah, jadi formulir ini ada isian tentang biodata umum pasien. Nah, jadi di biodata ini peran pian, menekuni ngaran, kemudian umur, nik, lawan alamat pasien. Nah, ini contoh dari formulir yang diisi karena pas di lapangan. Selanjutnya, pengukuran faktor risiko PTM tentang pengukuran tinggi badan. Nah, alat yang diperlukan yaitu mikrotois yang digantung di dinding setinggi 2 meter. Boleh Ibu Kader satu orang maju ke depan. Yang pertama-tama lepas dulu sepatu atau sandal peserta, lalu minta peserta untuk memastikan berdiri tepat di atas pengukur tinggi badannya. Posisi kepala, bahu bagian belakang, lengan, pantat, dan tumit menempel di dinding. Pandangan lurus ke depan, tangan dalam posisi tergantung bebas. Selanjutnya gerakan alat ke bawah, menyentuh kepala baca alat tinggi badan tepat di bagian atas kepala. Pembacaan tepat di depan angka pada garis merah. Di sini 154. Apabila pengukuran lebih rendah dari yang diukur, pengukuran harus berdiri di atas bangku sehingga hasil pembacanya benar. Oke, silahkan duduk. Selanjutnya, pengukuran berat badan. Untuk pengukuran berat badan, alat yang diperlukan cuman timbangan digital ataupun timbangan yang manual. Boleh Ibu maju lagi. Timbangan diletakkan di tempat yang rata. Peserta Pusbindo dipastikan melepas jaket, mengeluarkan isi kantong yang berat seperti kunci dan lain-lain. Peserta Pusbindo diminta naik ke atas timbangan dengan posisi tepat di tengah timbangan tetapi tidak menutupi jendela pembaca. Perhatikan posisi peserta Pusbindo tepat di tengah alat timbangan, sikap tenang, jangan bergerak-gerak, kepala tidak menunduk ke bawah. Baca jarum timbangan ataupun layar digital, tunggu sampai diam atau tidak berubah. 54 kilo seperti sini, lalu catat angka yang ditunjuk oleh jarum atau digital tersebut. Untuk langkah selanjutnya, pengukuran faktor risiko PTM itu pengukuran lingkar perut. Alat yang diperlukan pita pengukur, spidol atau pulpen. Pengukuran lingkar perut dilakukan di atas kulit langsung. Ya, di bawah tulang rusuk paling bawah, ya, tarik ke belakang, dia bertemunya di tengah-tengah, pas di pusat. Ukuran normal lingkar perut untuk perempuan itu 80. Berapa Mbak? 80. Masih normal berarti.
demikian penyampaian materi dari kami tadi. Dari Ibu Kader, apakah materi yang disampaikan tadi sudah jelas atau ada yang hendak ditakunakan? Iya, Ibu silahkan. Ini bisa kan kadang kalau kita menggunakan posyandu bisa ada bahan atau alat yang diperlukan itu bisa tidak ada. Misalkan kan pengukurnya tuh kan jadi jaraknya 2 meter tuh tingginya. Terus yang mengukur itu orangnya lebih pendek dari orang yang diukur. Sedangkan alat bantu misalkan kursi atau meja kecil tidak tersedia, gimana? Oh iya, jadi maksud Ibu kalau misalkan di lapangan nanti ditemukan tadi dijelaskan ya, misalkan yang mengukur ini keadaan tubuhnya lebih kecil dari yang diukur. Nah, tadi kan disarankan pakai sarana alat kursi. Iya, tapi ternyata di lapangan tidak ada kursi, tidak ada meja yang tersedia. Ya, jadi solusinya Ibu Kader nanti kalau di lapangan Ibu menemukan kasus seperti itu, jadi Ibu bisa meminta tolong kepada kader yang lebih tinggi tubuhnya, tinggi badannya daripada pasien yang diukur, supaya pembacaan dalam angka yang didapat di hasil pengukuran ini bisa terbaca, dan menghasilkan angka yang lebih akurat. Kira-kira apa bisa diterima, Bu, jawaban dari kami? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Untuk sementara cukup. Ini. Kalau cukup, mungkin kami meminta Ibu untuk mempraktikkan kembali dari materi-materi yang kami sampaikan tadi. Dari pertama yaitu tinggi badan, mengukur tinggi badan, kemudian mengukur berat badan, dan pengukuran lingkar perut. Bisa Ibu kami minta untuk mempraktikkannya ke depan. Yang pertama tadi Bu, pengukuran tentang tinggi badan. Bagaimana? Nah, jadi Ibu bagaimana nanti mempraktekannya di lapangan di saat kegiatan posyandu terhadap pasien. Ibu lakukan pengukuran tinggi badan. Coba Ibu silakan lakukan pengukuran tinggi badan. Berarti yang pertama lepas alas kaki dulu, Ya. kemudian pasien atau peserta harus menggunakan badan ke dinding, kepala sejajar dengan alat ukur, tangan menggelantung santai, dan kaki serta karena kita harus mengangkat diri. Iya. Ya, kemudian langkah selanjutnya apa? Sebentar, ini harus sejajar dengan kepala. Oke, sebelah sini, ada ini? Bukan, ke sebelah. Ya. Oke. 155 ya. Oke. Berarti 155 kan ya tingginya. Ya. Terus habis itu habis di badan kita langsung ke berat badan. Pertama, gimana langkah cara mengukur berat badan pasien pada saat di posyandu? Berarti tinggalannya posisinya harus rata ya. Terus angkanya harus 0 Ya. Di kemudian apalagi langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya, pasien silakan naik ke alat timbangan, kemudian kaki sejajar dengan timbangan, berdiri tegak, kepala tidak boleh menunduk, dan harus sampai posisinya tidak boleh tegak. Ya. Jadi tiang mengukurnya seperti apa, Bu? Posisi yang tiang mengukurnya? Oh, berarti saya harus di depan pasien, harus di depan alat baca timbangan. Ya. Berapa? 52,3. Ya, silakan kembali ke tempat. Kemudian pengukuran yang ketiga tadi tentang apa, Bu? Tentang lingkar perut. Mengukur lingkar perut itu dimulai dari tulang rusuk bawah, kemudian kita awal dari angka 0 ya. Dari angka 0, terus harus ketemu ke depan. Ya. Dan lingkar perutnya 80. Ya. Berarti ini masuk normal ya? Normal. Jadi Ibu perlu kita ingatkan kembali, nilai normal lingkar perut untuk perempuan itu 80 dan untuk laki-laki itu 90. Nah, nanti kalau di lapangan bisa dipraktekkan. Ya, makasih Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama.